Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, Mas Aldo. Siapa yang hari ini presentasi? Mas Aldo. Kelompok dua sepertinya Sudah hadir belum? mungkin lagi disiapkan dulu. Oh, tapi sudah hadir di Zoom. Ayo Pak, kelompok dua Pak. Oke, ya udah saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli hal wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, jazakumullah khairan kasiran bi hudurikum fi hadal majlis. Awalan hayya naftati hadal majlis bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada ya pagi menjelang siang ini zuhur Jumatan kalau nggak salah setengah 12 ya. Ya mudah-mudahan eh, selesai sebelum azan berkumandang. Kita akan belajar terkait Al-Quran ya, dan apa lingkungan ya secara garis besar seperti itu. Kemudian diawali presentasi mahasiswa, ya, kemudian diskusi dan closing dari saya. Untuk materi sudah saya upload belum ya di Edu? Sepertinya sudah, insya Allah. Nanti coba saya cek lagi. Dan juga absensi. Ya, saya kira itu silakan pada yang bertugas untuk menyelesaikan atau menyampaikan makalahnya. Cek juga belum. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Islam dan dakwah Bilhal dalam pengembangan sains dan teknologi yang beranggota Biman Tahka, Ahmad Syafi, dan Wildan. Yang pertama itu pendahuluan perkembangan industri modern telah memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan manusia, namun di sisi lain juga menimbulkan permasalahan serius berupa pencemaran udara, air, dan tanah. Al-Quran sebagai pedoman hidup umat Islam memberikan arahan yang jelas mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dan konsep penciptaan alam semesta. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan ukuran dan keseimbangan tertentu. Al-Qamar 54. Ya, selanjutnya konsep penciptaan alam semesta dalam Al-Quran. Al-Quran menegaskan bahwa alam semesta diciptakan Allah dengan seimbangan izan yang sempurna. Dalam Al-Mulk 67 disebutkan bahwa tidak ada ketidakseimbangan dalam ciptaan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh ciptaan memiliki keteraturan dan tujuan tertentu. Manusia diperintahkan untuk memelihara tatanan tersebut, bukan merusaknya. Alam bukanlah memilik manusia semesta, melainkan amanah yang dijaga. Ya, selanjutnya dibaca oleh Mas Iman Taka. Dampak perbuatan terhadap kerusakan alam. Quran Surat Ar-Rum ayat 30, 41 sampai 42.
telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah berjalan di muka bumi lalu diperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Allah menegaskan bahwa bencana alam, pencemaran, dan kerusakan ekosistem adalah peringatan dari konsekuensi dari perbuatan manusia agar mereka menyadari kesalahan dan kembali pada ajaran Islam yang menekankan keseimbangan mizan. Anjuran peduli lingkungan surat Al-Araf, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya dan berdoa kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini menegaskan larangan melakukan kerusakan di bumi, baik berupa pencemaran, kerusakan hutan, eksploitasi berlebihan maupun perilaku manusia yang mengganggu keseimbangan Allah. Allah telah menciptakan bumi dalam keadaan salih atau baik dan seimbang, maka manusia dilarang merusak telah diperbaiki. Lalu ada perencanaan tata ruang berbasis Islam dan kerakyatan. Konsep tata ruang dalam Islam didasarkan pada prinsip maslahah atau kemanfaatan dan adil dan amanah. Industri harus ditempatkan dengan memperhatikan aspek sosial, ekologi, dan spiritual masyarakat sekitar. Pendekatan kerakyatan berarti melibatkan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan agar pembangunan tidak merugikan lingkungan dan generasi mendatang. Kesimpulannya itu Al-Quran memberikan panduan komprehensif dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui konsep keseimbangan, larangan perusakan, dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Aktivitas industri harus diarahkan agar sejalan dengan prinsip keberlanjutan yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan keadilan sosial. Implementasi perencanaan tata ruang berbasis Islam dan kerakyatan diharap mampu meminimalkan dampak negatif industri serta menciptakan harmoni antar pembangunan dan kelestarian alam. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami presentasikan. Apakah ada yang mau bertanya? Izin bertanya, Mas. Ya, silakan, Mas. Tadi mengenai dari PPT ya, izin bertanya. Mengingat bahwa Allah telah menjadikan bumi dalam keadaan yang baik. Tindakan konkret apa yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk turut serta menjaga dan merawat bumi itu? Terima kasih. Mungkin mungkin langsung saya jawab saja ya, Mas Angga. Jadi Ya, untuk melestarikan eh, tadi untuk pertanyaannya itu mengingat bahwa Allah telah menjadikan bumi dalam keadaan baik, tindakan konkret apa yang dapat kita lakukan untuk turut serta menjaga dan merawatnya. Nah, untuk menjaga dan merawatnya itu kita seperti contoh kalau untuk alam itu jangan menebang pohon sembarangan. Nah, kalau industri itu seperti contohnya limbah dari industri tersebut itu jangan sampai mentahannya dibuang ke alam karena apa itu dapat merusak ekosistem di alam tersebut. Nah, dengan adanya limbah tersebut itu industri harus mengolah limbah tersebut supaya supaya ekosistem yang ada di sekitar industri tersebut itu bisa eh, lestari terus Mas. Jadi untuk menjaganya itu seperti itu Mas. Kalau di dunia industri dan alam itu contoh duanya tadi. Gitu Mas Angga. oh ya Mas, terima kasih. Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi.
Mic berapa sih gitu? Kalau oh iya cuma Apakah sudah tidak ada yang mau bertanya? Kolom chat itu Mas. Izin bertanya, Mas. Silakan, Mbak. Kan sekarang itu banyak teknologi yang tujuannya untuk mencari keuntungan. Lalu tuh bagaimana cara agar tetap ada keseimbangan antara profit dan kemaslahatan umat? Ya, terima kasih. Izin menjawab pertanyaannya Mas Aldo. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana ajaran Al-Quran dapat diterapkan untuk mengatasi krisis lingkungan global seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat kegiatan industri. Untuk jawabannya yaitu ajaran Al-Quran dapat diterapkan untuk mengatasi krisis lingkungan global seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati melalui prinsip-prinsip satu, yaitu khilafah atau tanggung jawab manusia sebagai penjaga bumi. Lalu ada larangan berbuat kerusakan. Nah, itu juga termasuk supaya upaya agar tidak menyebabkan kerusakan di bumi, termasuk eksploitasi alam berlebihan. Yang ketiga ada keseimbangan dan keadilan ekologis. Itu alam diciptakan dan dalam keseimbangan yang harus dijaga. Lalu ada keempat yaitu kesederhanaan dan tidak berlebih-lebihan atau israf. Islam menganjurkan konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Itu ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31. Lalu yang kelima adalah syukur dan tanggung jawab moral. Menjaga lingkungan adalah bentuk rasa syukur atas nikmat Allah dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, untuk kesimpulannya itu dengan menanamkan nilai tanggung jawab, keseimbangan dan larangan berlebihan, sebagaimana diajarkan di Al-Quran, manusia dapat berperan aktif dalam melindungi bumi dari krisis lingkungan dan memastikan keberlanjutan bagi generasi mendatang. Mungkin seperti itu, Mas Aldo. iya Mas, terima kasih. Baik. Izin menjawab pertanyaannya, Mbak Salsa. Sekarang banyak teknologi yang tujuannya cari keuntungan. Gimana cara biar tetap ada keseimbangan antara profit dan keutamaan kemaslahatan umat? Jawabannya, Islam tidak menolak keuntungan, tapi mengajarkan profit yang beretika dan bermanfaat bagi semua makhluk. Keseimbangan antara keuntungan dan kemaslahatan tercapai jika manusia berperan sebagai khalifah yang bertanggung jawab, menggunakan teknologi untuk menciptakan nilai ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan kehidupan.
Bagaimana Barsasa? Apakah sudah terjawab? Iya, sudah. Terima kasih, Mas. Ya, mungkin cukup itu aja ya Pak yang bertanya ya Pak. Sudah tidak ada lagi yang mau bertanya Pak soalnya. Oke, silakan ditutup. Ya, baik, mungkin sekian dari presentasi kami. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kita beri aplaus ya. Terima kasih, Ustadz Syafi. Oke. Oke, kalau nanti ada yang disampaikan, silakan ya langsung open your mic ya, and speak. Oke. Al-Quran ya dan penanganan pada dampak industri terhadap kelestarian lingkungan. Ya, ini beberapa waktu yang lalu ya, Indonesia cukup dihebohkan dengan dunia tambang ya, karena ya tidak lazim ya, pemerintah menawarkan pengelolaan tambang kepada ormas ya. Dalam hal ini ada ormas yang sudah mengambil, eh, ada juga yang belum ya, termasuk Muhammadiyah saat ini belum ya, belum mengelola tambang ya. Karena benar-benar perlu pertimbangan yang matang ya. Termasuk ini dampaknya ya terhadap kelestarian lingkungan. Ya, kemudian yang muncul ya menjadi bahan diskusi adalah besar mana antara maslahatnya dengan mafsadatnya ya, antara kebaikannya dengan kerusakannya. Namun ada kaidah fikih ya yang mengatakan bahwa ya kerusakan itu ya dihilangkan, tidak boleh ada. Artinya mendahulukan ya, mendahulukan menghilangkan kerusakan daripada mendatangkan maslahat. Ya, ini masih debatable ya. Yang namanya fikih pasti debatable ya, menjadi perdebatan. Ada yang berpedoman, yang penting maslahatnya, kebaikannya lebih banyak daripada kerusakannya. Ada yang berpendapat lebih baik tidak mendatangkan maslahat, kalau itu kemudian juga mendatangkan kerusakan ya, sekalipun maslahatnya lebih baik, lebih banyak ya. Ya, ya itu ya yang sampai saat ini prinsip Muhammadiyah dalam hal ini PP Muhammadiyah kemudian menjadikan ini sebagai ladang ladang dakwah ya atau arena dakwah. Eh, ya mungkin semacam ingin memberi contoh ya bagaimana mengelola tambang yang tidak merusak ya atau meminimalisir kerusakan lingkungan. Ya, karena Muhammadiyah sendiri ya, punya universitas yang terkait dengan dunia pertambangan. Eh, Universitas yang di dalamnya ada fakultas atau program studi yang terkait dengan pertambangan. Nah, ini kan menarik ya, muamalah duniawi ya. Oke, ada 4 item ya. Pertama, konsep penciptaan alam dalam perspektif Al-Quran, kemudian tentang kelestarian lingkungan, Arum, ya tadi sudah disinggung, ayat 4142, ada Al-A'raf, ayat 56-8 tentang peduli lingkungan, dan terakhir, perencanaan tata ruang berbasis Islam dan kerakyatan. Ya, pertama ya, konsep penciptaan alam semesta perspektif Al-Quran. Di An-Nazi'at, ayat 27-23, panjang ya. Allah menciptakan alam semesta dan ini intinya ya, inti dari ayat 27-33. Allah menciptakan alam semesta dan seisinya dalam 6 tahapan. Ya. Ini saja menimbulkan apa?
bahan diskusi. Ya. Kenapa Tuhan Tuhan kan Maha Kuasa ya. Kenapa nggak langsung saja harus bertahap? Ya, ya di sini ada ibroh ya, ada ibroh bahwa manusia ya dalam mencapai sesuatu juga ada tahapannya ya. Orang ujuk-ujuk ya. Ya, pengen jadi ahli teknik industri ya ada tahapannya ya, seperti melalui kuliah. Yaitu salah satu pesannya. Bukan berarti karena Allah Maha Kuasa kemudian membuat alam ya, satu detik jadi. Ya bisa saja ya, namanya Tuhan ya. Tapi disinilah kemahaarifan Allah ya. Tidak kemudian menjadikan kemahakuasaannya tidak bisa dipelajari oleh manusia. Nah, proses panjang tersebut telah terangkum dalam Al-Quran Surah An-Nazi'at ayat 27-23 ya. Seperti apa coba ya kita buka ya. An-Nazi'at 27-23. Misalnya pakai tafsir ya. 27 saja mungkin ya. Ini An-Nazi'at ya. Oke, nih. Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya ya? Ada 7. Ah, nah, 27 sampai 33, oke ya. Kemudian, oh, afwan bukan ini ya. Oke, kita lanjut dulu ke materi. Kemudian, dua ya. Masa pertama adalah penciptaan alam ya. Kemudian alam semesta mengembang dan menjadi sempurna. Barulah disusul oleh penciptaan tata surya, termasuk bumi, lantas penghamparan bumi agar layak dan dapat ditinggali. Oleh karena itu Allah mengirimkan air ke bumi dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya, proses panjang ini ya pelajaran bagi kita ya. Kalau ingin sesuatu yang berkualitas ya tentu ada proses ya. Kemudian Al-Qaf ayat 38, walaqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayam wa ma massana minal lughub ya. Ini menguatkan ayat tadi ya dalam 6 masa atau 6 tahapan ya. Dan sungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam 6 masa atau 6 tahapan. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Kemudian tentang kelestarian lingkungan, Arum ayat 41-42. Doharul fasad fil barri wal bahri. Ya, telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aidinas. Ya, karena ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya karena kerusakan alam yang dibuat manusia, yang dilakukan manusia, ya akan kembali menimpa manusia, yaitu sunatullah ya, hukum alam. Dalam bahasa Hindu atau Buddha karma ya. Kemudian Arum ayat 42, kul siru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul ladina min qablu kana aksaruhum musyrikin. Adakanlah perjalanan, lakukanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah, ya, tidak percaya dengan tadi ya yang Araf ayat 41 ini.
kemudian melakukan perusakan. Kemudian tentang peduli lingkungan, Al-A'raf ayat 56, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, ya. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik. Ya termasuk kerusakan pada anggota tubuh kita, ya. Pada mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, atau organ-organ tubuh kita, ya. Ya. Selain karena tidak rutin olahraga, juga karena mengkonsumsi sesuatu yang uh, tidak halalan wa thayyiban, ya, tidak halal dan baik. Ada yang halal tapi menjadi tidak baik bagi penderita sakit tertentu, ya, seperti diabetes. Awalnya gula halal, tapi ketika dia sudah eh, terkena eh, sakit gula, ya tentu menjadi tidak baik mengkonsumsi gula, termasuk merokok. Nah, itu ya, merokok itu ya termasuk walatus itu fil ardi, berbuat kerusakan. Dan merokok itu bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan orang lain lewat merokok pasif. Nah, wad'uhu khaufan wa tama'an. Dan berdoalah kamu kepada Allah dengan khaufan, dengan rasa takut. Khaufan di sini, rasa takut di sini bermakna positif bahwa eh, kita jangan terlalu pede, ya. Jangan overconfident, ya. Ketika berdoa, ya. Tetap dengan apa? Kehati-hatian, kewaspadaan, ya. Doa kita ya harus kita sempurnakan dengan amalan, ya. Jangan sampai doa dan amalan kita itu tidak selaras, ya. Setiap hari berdoa, Robbana atina fid dunya hasanah, ya, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa, ya, kita berdoa sehari 5 kali setelah selesai sholat. Tapi kemudian ingin hasanah fid dunya wal akhirah, ingin hasanah fid dunya, malas belajar, malas membaca, ya, malas berkarya, malas melakukan hal-hal positif. Ya nggak selaras, nggak sinkron. Ingin hasanah fil akhirah, ya, ibadahnya kurang, ya, sedekahnya kurang. Ya nggak selaras. Karena itu khaufan ini bergandengan dengan tomaan, ya. Tomaan artinya dengan penuh harap, ya. Agar kalau cuma khaufan, kita takut tapi tidak ada harapan, ya, bisa menjadi putus asa, ya. Ya, inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Ya, sesungguhnya rahmat Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat eh, kebaikan, ya. Jadi kalau ingin mendapatkan rahmat Allah, ya berbuat baik, kuncinya di situ. Menurut Al-A'raf ayat 56. Kemudian Al-A'raf ayat 57, wa huwal ladzi yursilur riyah yusram baina yadai rahmatihi hatta idza aqalat sahaban sukola. Ya. Allah lah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelumnya, ya, sebelum kedatangan awannya. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Ya, sekarang, ya, disuruh hujan. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Ini, ya, bermacam-macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu dapat mengambil pelajarannya. La'allakum tadzakkarun. Ya, peristiwa fenomena alam, ya, banyak ibroh, banyak pelajaran yang bisa kita apa, petik, ya. Ya, karena apa, peristiwa alam, fenomena alam itu ya ayat-ayat kauniyah, ya. Ayat-ayat kauliyah itu Al-Quran, ya, ayat kauniyah itu ya yang terbentang di hadapan kita, yang bisa menjadi pelajaran bagi kita.
Ya alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ya wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Ulul albab ya seperti itu, orang-orang yang yadhkurunallah, yang ingat kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, dan memikirkan penciptaan yang ada di langit. Yatafakkaruna fis sama'i wal ard, dan juga di bumi. Seraya berdoa, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya. Karena tidak ada ciptaan Allah itu yang batil, ya, yang sia-sia. Kemudian Al-A'raf 58, wal baladu thayyib yahruju nabatuhu biidni rabbih. Dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah atau Tuhannya. Walladzi khabusa la yahruju illa nakida. Waalaikumsalam. Dan tanah yang tidak subur, ya, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Kadzalika nusarriful ayati liqaumin yaskurun. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Yang bersyukur kalau kita melihat fenomena alam ini dengan objektif. Apalagi tinggal di Indonesia, ya, yang wah, sumber daya alamnya luar biasa, ya. Ya cuman dicuri oleh orang luar dan juga dicuri oleh orang dalam. Ya konon kalau kita menurut Mahf ND, ya, kalau dari dunia pertambangan saja dikelola secara amanah dan profesional, ya kita ini setiap bulan dapat uang saku 20 juta dari pemerintah. Oh, ini kan gila. Berapa yang dikorupsi oleh para pejabat? Berapa yang dicuri oleh pihak luar, ya. Wah, inilah karena kita kurang bersyukur, ya, tidak bisa menjaga. Ya, mudah-mudahan diawali dari era Pak Prabowo, ya, yang kita lihat sejauh ini cukup concern dengan masalah-masalah korupsi, ya. Ya, mau menterinya atau ininya sendiri ditangkap, ya tidak perlu dibela. Kemudian, ya, perencanaan tata ruang berbasis Islam dan kerakyatan. Pertama adalah dalam mata kuliah ini, ya, AEK itu ya lebih ke apa, menginternalisasi nilai-nilai Islam yang universal, ya. Ya kalau terkait teknis industri, ya kalian lebih paham, ya, kalian lebih jago. Tapi kita AEK ini coba menginternalisasi agar ada etika, ada moral, ada akhlak dalam dunia apa teknik industri seperti ini. Pertama, internalisasi yang harus dimasukkan adalah nilai-nilai tauhid, ya. Hubungan antara Allah, ya, manusia dan alam, ya. Ada hablum minallah, hablum minannas, dan juga hablum minal alam. Ya. Makhluk adalah cerminan eksistensi Khalik, ya. Ya. Makhluk adalah cerminan eksistensi Khalik. Kenapa? Ya, karena tidak logis sesuatu ada itu tapi tidak ada yang menciptakan, ya. Ada laptop di depan kita, ya, itu pasti ada yang menciptakan. Ada Microsoft, ya. Jadi Microsoft adalah cerminan eksistensi Bill Gates, ya, seperti itu. Ya, karena Bill Gates foundernya, ya. Alam digelar sebagai ayat, ya, ayat kauniyah. Ya, alam digelar sebagai ayat kauniyah. Oke, saya tambahkan, ya. Ayat kauniyah, ya. Alam digelar sebagai ayat kauniyah. Tamsil, perumpamaan, dan sumber pelajaran, ya, banyak sekali. Dari hujan saja yang sedang turun
banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik ya. Kalau masoiban nafian. Ada yang sedang jualan es teh mengeluh. Tapi yang jualan anget-anget senang karena hujan ya, dingin-dingin apa orientasinya nyari yang hangat-hangat. Tapi sekarang kayaknya sudah nggak seperti itu ya. Saya lihat apa Mixue, Mamoyo, Momoyo malam-malam hujan-hujan kok ya ada yang beli itu ya. Ya eranya sudah berubah ini. Menjaga alam adalah bagian dari kewajiban agama ya. Keseimbangan hubungan vertikal hablum minallah dan hubungan horizontal ya, hablum minanas, hablum minal makhluk tidak sebatas sesama manusia. Ya, terhadap sama alam juga ya. Merusak alam sama saja menghentikan lantunan tasbih kepada Allah. Luar biasa ya, merusak alam. Dan juga termasuk merusak tubuh kita ya, jasmani kita. Nilai keadilan ya. Kedua, alam bukan semata properti pribadi, tetapi ada hak publik yang melekat. Pemanfaatan sumber daya alam harus mengacu pada kepentingan umum, kemaslahatan umum diutamakan tanpa mengabaikan hak individu. Ya itulah kenapa kemudian membangun rumah pun diatur ya, tidak sembarangan. Kemudian semua orang punya hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap hak yang diambil menuntut kewajiban yang harus ditunaikan. Ya, ya. Nah, mengambil hak pribadi tanpa melanggar hak orang lain. Semua yang kita lakukan pada alam semesta ini terkait langsung dengan orang lain. Contoh, ya, pembuatan sumur, sumber daya tanah, limbah, sampah, polusi udara yang kita lahirkan. Oke, any question? Next slide. Dan nilai kesyukuran. Alam adalah karunia. Menggunakan secara proporsional menjadikan sebagai nikmat. Ya, mencegah bencana. Ya, memang harus tawazun ya, seimbang. Jangan berlebihan. Ya. Menjaga dan mengembangkannya adalah kewajiban. Ya, mengembangkannya bisa dalam bentuk reboisasi ya. Nilai keseimbangan, tidak boros, tidak pelit ya, tengah-tengah lah ya antara boros dan pelit. Ya. Karena kata Al-Qur'an kita memang ummatan wasaton ya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Dan demikianlah kami jadikan kamu umat tengahan. Ya. Kemudian manajemen resiko yang baik, ya. Memperhatikan tadi ya antara mafsadah dan maslahah ya, antara kerusakan dengan kemaslahatan yang diperoleh. Karena misalnya tambang, ada yang berpendapat tidak mungkin tambang itu tidak merusak lingkungan. Ada, tapi mungkin kalian yang lebih tahu apakah bisa menambang tanpa merusak lingkungan. Ya, kemudian argumen itu ya, ditandingi dengan tapi kemaslahatannya lebih banyak kalau kita menambang. Ya, seperti sekarang kan sedang ramai ya, Menkau Purbaya Purbaya ya, yang mengatakan di Freeport itu Indonesia hanya dapat 0,000 berapa persen. Aneh ya, sebenarnya nggak logis loh. Emas di Indonesia diambil orang kok cuma dapat 0,01%. Nah, yang dulu presiden sebelumnya mengatakan 70%. Ini mana yang benar ya? Repot ini. Kemudian nilai kepedulian. Pertama, peduli terhadap sesama. Kedua, peduli terhadap kelestarian. Dan kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran. Lalu kami jadikan air itu menetap di bumi. Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.
hati-hati ya kalau sampai ada kelangkaan air. Dan peduli terhadap ekosistem. Ya, ini tadi Al-Mu'minun ayat 18. Wa anzalna minas sama'i ma'ah, dan kami turunkan dari langit air biqadri, dengan ukuran dari kami. Fa'as fa'as ka'annahu fa'as fa'askannahu fil ardi. Lalu kami jadikan menetap di bumi. Wa inna ala dhahabin bihi laqadirun. Laqadirun ya. Kemudian apa? Dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa menghilangkannya. Ya, ini nilai kepedulian ya. Kemudian bagaimana manajemen lingkungan alam? Ya, pertama tentu perlu ada keterlibatan publik. Ya. Ya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri ya. Butuh ormas, butuh masyarakat, ya, butuh elemen-elemen seluruh masyarakat. Kemudian memperhatikan skala prioritas ya. Ini skala prioritas misalnya zaruriyat, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu didahulukan ya. Ibadah, kesehatan, kemudian hajiat ya, apa, produksi energi ya, yang produktif. Baru yang terakhir eh, tasniat ya, untuk rekreasi dan kebutuhan tambahan lainnya. Yaitu dalam apa, sikap sosial wasat ya, itu kan salah satunya paham realitas dan prioritas ya. Tidak boros ya, hindari israf berlebihan dan tadbir pemborosan. Iya, banyak pemborosan ya dari efisiensi kerja kita. Tidak mencemari lingkungan dengan limbahnya. Bahkan kalau kita lihat di Indonesia, wah, luar biasa ini pencemaran lingkungan. Dari sungai saja ya, apapun dibuang ke sungai ya, limbah dapur, sampah, ini sangat jahiliyah ya, sangat primitif. Kemudian juga punya mindset selalu berpikir tentang pelestarian. Dan tentu regulasi ya yang ditaati. Oke, saya kira itu saudara-saudara sekalian. Any question? Ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mr. Aldo, Mr. Angga, Mr. Bimantaka Cahyo, Miss Salma Salsabila. Ladies cuma satu ini. Oke, Pak. Wah, luar biasa ya. Mr. Rere, Mr. Syafi, dan Mr. Will dan Fadi. Oke, saya kira itu ayat nahtati hadal majlis bikiroati hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh.